Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazid lana ilman wa hudan wa taufiqah. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada malam hari ini kembali kita dilimpahi anugerah yang tak terhingga, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah nanti setelah kita bermajlis, kita sholat isya berjamaah pula. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan seluruh para ulama kita, dan secara umum kepada seluruh kaum muslimin ya, sampai hari kiamat. Kita kembali melanjutkan bacaan kita tentang sirah nabawiyah ya, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perjalanan hidup beliau dalam mengemban amanah risalah ya, sebagai rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan kepada manusia jalan yang lurus, siratal mustaqim. 6. Pekan lalu kita sudah menyebutkan tentang beberapa pengutusan delegasi ya. Delegasi dari kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang ketika itu beliau sedang atau berkemah atau berhenti di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah itu. Ya. Kemudian kita sebutkan apa yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang pertemuan tersebut ya. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Sufyan Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah, faqala Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi inna hadha qad 'arada 'alaikum khuttata rushdin faqbaluha wada'uni atihi faqala atihi faqalu atihi fa'atahu faja'ala yukallimuhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahwan min qawlihi li Budayn faqala lahu Urwatu inda dhalik ay Muhammad ara'aita law ta'salta qaumak hal sami'ta bi ahadin minal arab ijtaha ahlahu qablaka wa in takunil ukhra fa wallahi inni la ara wujuhan wa ara awbashan minan nas khuluqan an yafirru wa yad'uka
Faqala lahu Abu Bakr, umsus bi dharlil lat, anahnu nafirru anhu? Qala man dha? Qalu Abu Bakr. Qala ama walladhi nafsi biyadihi laula yadun kanat indi lam ujizka biha la ajabtuka. Wa ja'ala yukallimu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullama kallamahu akhadha bi lihyatihi. Wal Mughirah bin Syu'bah inda ra'sin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu as-sayfu wa alaihi al-mighfar. Fa kullama ahwa Urwatu ila lihyatin nabi sallallahu alaihi wasallam daraba yadahu bi na'lis sayf wa qala akhir yadak an lihyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a Urwatu ra'sahu wa qala man dha? Qalu al-Mughirah bin Syu'bah. Faqala ay ghadar awalasta as'a fi ghadratik aw awalastu as'a fi ghadratik. Wa kana al-Mughiratu sahiba qauman fil jahiliyah faqatalahum wa akhadha amwalahum thumma jaa fa aslama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ammal islam fa aqbal wa ammal mal falastu minhu fi syai'. Wa kana al-Mughirah ibnu akhi Urwah. Thumma inna Urwata ja'ala yamruqu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala qatahum bih. Faraja ila ashabihi faqala ay qaum wallahi laqad ufidtu ala al-muluk ala Qaisar wa Kisra wa Najashi wallahi ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan. Wallahi in tanakhama nakhamatun illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadhalika biha wajhu wa jilduhu wa idha amarahum ibtadaru amrahu wa idha tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ih wa idha takallama khafadu aswatahum indah wa ma yahudduna ilaihi an-nazar ta'ziman lahu wa qad 'arada 'alaikum khuttata rusydin faqbaluha. Ya. Jadi ini disebutkan oleh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Yang menjadi delegasi pertama, ya, yang menjadi delegasi delegasi yang kedua atau yang pertama siapa? Mukriz bin Hafaz, ya, kemudian Al-Khulais, kemudian Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, ini delegasi selanjutnya, ya. Maka berkatalah Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi, sesungguhnya orang ini arada alaikum khuttata rusydin faqbaluha. Ya. Jadi Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi delegasi ketiga, ya. Pertama itu adalah Mukriz, kemudian Al-Khulais bin Alqamah, kemudian yang ketiga Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, dia mengatakan sesungguhnya orang ini arada alaikum itu artinya menawarkan, ya, menawarkan kepada kalian khuttata rusydin, ya, sebuah rencana yang cukup bagus, ya, atau rencana yang baik. Faqbaluha wa da'uni atihi. Ya. Faqala atihi fa'atahu. Ya. Jadi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi mengatakan sungguhnya orang ini setelah dia mendengarkan
ikut mendengarkan berita yang dibawa oleh Al-Khulais ibni Alqamah itu, ya, dia bilang kalau begitu orang ini menawarkan kepada kalian sebuah rencana yang baik, maka biarkan saya pergi menemuinya. Ya. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, temuilah dia, atihi, ya, pergi ke sana. Fa'atahu, maka dia pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, dia berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menjawab seperti yang dijawab oleh beliau kepada Budail. Ya. Budail ini dari Bani Khuza'ah, ya. Dia ini penengah, ya. Tidak dari Quraisy, tidak juga dari Nabi, tapi istilahnya sekarang itu apa? Sebagai penengah, atau apa istilahnya sekarang kalau orang berdamai itu? Astagfirullah nanti. Ya, penghubung lah begitu, ya. Penghubung antara Nabi dan orang Quraisy. Nah, itu Budail dari Khuza'ah. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh Budail kita sudah sebutkan pekan lalu. Ada 3 poin yang disebutkan oleh Nabi kepada Budail, dan juga yang disebutkan oleh Nabi kepada Al-Mukris ibni Hafs. Ya. Maka setelah mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya, maka Urwah berkata, wahai Muhammad, ya, apa pendapatmu law ista'salta qaumak? Ya. Apa pendapatmu kalau ista'salta atau ista'salatka atau ista'salat qaumak? Ista'salta qaumak. Ya. Ista'salta qaumak. Apa di situ sebenarnya? Ista'salta, engkau apa pendapatmu kalau kamu ista'salta qaumak, kalau kamu mengusir, ya, atau menaklukkan kaummu? Apa itu ista'salta? Binasa. Membinasa engkau. Binasa. Maksudnya ara'aita law ista'salta qaumak, bagaimana terjemahnya? Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu bila seluruh kaummu ini binasa? Ista'salat qaumuk berarti, ya. Ara'aita law ista'salat qaumuk. Tapi ista'salat pakai tak marbutah kok binasa. Hal sami'ta bi ahadin ijtaha ahlahu qablak? Apakah kamu pernah mendengar ada seorang Arab, ya, yang menaklukkan keluargamu sebelum engkau? Ya. Wa in takunil ukhra fa wallahi inni la ara wujuhan wa ara awbashan minan nasi khuluqan an yafirru wa yad'uka. Ya. Wa in takun al ukhra, kalau yang terjadi selain itu, ya. Artinya apa? Ada 2 kemungkinan wahai Muhammad. Pertama, kamu mengalahkan kaum punya kaum, ya. Dan kalau kamu bisa mengalahkan kaummu, berarti kamu orang yang pertama yang membinasakan kaum sendiri, ya. Itu yang dimaksud. Apa maksudnya di situ? Coba terjemahannya di situ? Benar tidak terjemahannya? Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu bila seluruh kaum ini binasa? Terus engkau melihat ada orang Arab sebelummu yang berhasil membinasakan keluarganya. Engkaulah bukan itu. Terus apa? Demi Allah, sesungguhnya aku melihat wajah-wajah dan sekelompok manusia akan lari dan meninggalkanmu. Wa yada'uka. Baik.
Nah, jadi ara'aita law ista'salta qaumak hal sami'ta bi ahadin minal arabi ijtaha ahlahu qablak. Ya. Jadi apa pendapatmu kalau engkau berhasil mengalahkan kaummu sendiri? Ya. Karena ketika itu Nabi SAW datang dengan 1.500 personel. Ya. Sementara orang Quraisy kekuatannya mulai melemah. Jadi kalau Nabi SAW menyerang orang Mekah ketika itu, maka dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, Nabi SAW berhasil menumpas mereka semua. Dan kalau Nabi berhasil menumpas mereka semua, maka kata Urwah, kamulah orang yang pertama yang membinasakan keluarga sendiri. Ya. Ijtaha ahlahu qablak. Jadi ibarat kata, berarti kamu bunuh kaummu sendiri, termasuk durhaka kamu ini. Ya. Kalau kamu memang menyerang orang Quraisy. Nah, padahal sebelumnya orang Quraisy menyerang kaum orang Madinah tidak pernah dibilang durhaka. Ya. Kenapa Nabi SAW yang menumpas mereka kemudian Nabi dibilang orang yang membunuh keluarga sendiri? Ya. Itu kemungkinan yang pertama. Wa in takun al-ukhra. Jadi kalau tidak seperti itu maka akan terjadi yang lain. Apa yang lain? Orang Mekah kalahkan kamu. Itu maksud. Ya. Kalau yang tadi kan Nabi mengalahkan orang Mekah. Kalau Nabi mengalahkan orang Mekah, berarti Nabi membinasakan keluarga sendiri. Nah, sekarang yang terjadi, kalau orang Mekah mengalahkan Nabi, ya, wa in takun al-ukhra, fa wallahi inni la ara wujuhan wa ara awbasha minas khuluqan an yafirru wa yada'unka. Ya. Tapi kalau hal yang kedua yang terjadi, kamu kalah, orang Mekah mengalahkan kamu, maka kemungkinan besar ya orang-orangmu akan meninggalkan kamu juga. Nah, itu maksudnya. Ya. Ini terjemahannya kurang. Ya, terjemahannya kurang. Jadi ini kata Urwah, karena ini kan delegasi orang Quraisy. Ya. Dan seorang delegasi itu harus memberikan apa namanya? Gambaran yang jelas kepada orang yang diajak bicara, termasuk bagian dari pembicaranya adalah memberikan rasa takut walaupun dengan cara yang halus. Ya, diplomasi itu gitu. Ya. Diplomasi itu kan menunjukkan keunggulan kita dan berusaha melemahkan mental musuh. Walaupun dengan cara-cara yang dengan kata-kata yang halus. Ya, di sini Urwah ini kelihatan jago berdiplomasi. Jadi dia berikan gambaran kepada Nabi SAW. Pasukanmu banyak, 1.500 orang. Kalau kau masuk Mekah, orang Mekah tidak mungkin tinggal diam. Ya, karena mereka memang belum pernah berdamai. Ya kan? Masih bermusuhan terus, bahwa perang-perang sering terjadi. Ya, kalau kau masuk Mekah dengan jumlah orang yang banyak begini, walaupun kamu bilang kamu mau umroh, ya tetap saja tidak semudah itu untuk masuk Mekah. Ya, pasti akan timbul gesekan. Ya, pasti akan timbul gesekan. Dan gesekan itu hasilnya nanti satu di antara dua. Ya. Benturan itu akan mengakibatkan satu di antara dua. Yang pertama yang tadi itu, kamu berhasil mengalahkan orang Mekah, menumpas orang Mekah. Ya. Tapi akibatnya kamu juga akan rugi. Kenapa? Ya. Karena kalau kau menumpas orang Mekah, berarti kamu menumpas keluarga sendiri. Ya. Berarti itu akan membuat citra menjadi buruk. Ya. Citranya Nabi menjadi buruk. Padahal orang munafik saja di Madinah tidak dibunuh sama Nabi kan?
Ya, orang munafik di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak dibunuh oleh Nabi. Padahal sudah jelas-jelas dia bermusuhan dengan Nabi. Nah, bagaimana keluarga orang di sana kamu tidak bunuh padahal dia memusuhi kamu? Sedangkan di sini orang Mekah kamu punya keluarga, kamu tumpas. Jadi bagaimana kamu punya citra nanti? Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau itu tidak terjadi, kamu kalah, berarti sama saja. Kamu akan ditinggalkan oleh manusia. Artinya dua-dua pilihannya itu menurut Urwah bin Zubair, kamu masuk Mekah, ya, kamu menang, kamu rugi. Kalau kamu masuk Mekah, kamu kalah, juga rugi. Ya. Jadi dua-duanya rugi, kata Urwah bin Mas'ud. Apa tujuannya? Supaya Nabi tidak masuk Mekah, ya. Supaya beliau pulang. Ini tujuannya, ya. Supaya beliau balik kanan pulang ke Madinah. Nah, tapi sebelum Rasulullah SAW bicara, ya, maka Abu Bakar bicara duluan. Ya. Umsus bidharil lat, ya. Anahnu nafirru anhu. Ya. Umsus itu apa umsus? Isap. Isaplah dengan dharil lat itu apa itu? Hah? Oh, itu kiasan, ya. Umsus bidharil lat. Ini hinaan, ya. Sebuah ucapan yang melecehkan, ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, anahnu nafiru anhu. Apakah kami akan lari dari kenyataan itu? Dua-duanya kami akan lari atau tidak? Kami tidak lari, ya. Ya. Abu Bakar menunjukkan tekad yang bulat. Kami akan tetap masuk Mekah, apapun yang terjadi. Mau kami kalah atau kami menang, nah itu urusan belakang itu. Yang penting rencana dari Madinah, apalagi sudah berihram, tidak boleh dibatalkan, ya. Mau dibatalkan harus nanti disebutkan nanti cara membatalkannya. Tapi ketika itu para sahabat tidak ada niat membatalkan umrah mereka. Niat mereka Mekah, ya, Masjidil Haram. Ya. Jadi dia mengatakan kepada Urwah, ya, Abu Bakar mengatakan kepada Urwah, kami tidak akan mundur. Walaupun apa yang kamu katakan tadi, kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang pertama, kami tidak akan lari. Ya. Kami kalah atau kamu menang, tetap harus pergi ke Mekah. Urusan belakang itu menang atau kalah. Yang penting masuk dulu. Menunjukkan keberaniannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi orangnya halus, ya. Tapi DP kata-kata menusuk, ya. Maka Urwah mengatakan, mandza, siapa ini yang bicara ini? Ya. Kemudian kaum muslimin mengatakan, qalu Abu Bakar. Ya, qala ama waladi nafsi biyadihi laula yadun kanat indi lam ujizka biha la ajabtuka. Ya. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Andaikan laula yadun kanat indi, andaikan tidak ada jasa, ya. Andaikan tidak ada jasa yang saya rasakan. Apa di sini disebutkan? Tugas. Hah? Tugas? Tugas untuk? Di pundakku. Nah, di pundakku. La ajabtuka. Saya akan jawab kamu. Tapi saya punya tugas adalah berdiplomasi dengan Muhammad, ya, bukan dengan kamu. Artinya kamu tidak usah bicara, ya. Secara kasarnya dibilang kamu tidak usah bicara. Yang saya ajak bicara ini Muhammad. Kamu tidak usah bicara. Karena saya punya tugas bicara dengan dia, bukan dengan kamu. Ya. Jadi dia apa namanya?
Dia potong kalimatnya Abu Bakar Siddiq. Ya. Wa ja'ala yukallimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kallamahu akhadha bi lihyatihi. Ya. Artinya apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq itu tidak dipedulikan oleh Urwah bin Mas'ud. Ya. Dia hanya bicara dengan Nabi. Dan ketika dia bicara dengan Nabi, dia mencoba memegang jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan ketika itu wal Mughirah ibnu Syu'bah inda ra'sil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mughirah bin Syu'bah berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan posisinya lebih tinggi dari Nabi. Karena dia seperti pengawal. Ya, seperti pengawal. Mengawal Nabi di belakang. Dan ma'ahu saif wa alaihi al-mighfar. Dan dia pegang pedang. Al-Mughirah bin Syu'bah. Setiap Urwah bin Zubair mencoba menyentuh jenggot Nabi, ya, dia pukul itu tangannya dengan gagang pedangnya itu. Ya. Dia pukul dengan gagang pedangnya. Daraba yadahu bina'lis sayf. Untuk apa? Melindungi Nabi jangan sampai disentuh oleh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah. Dan mengatakan akhir yadaka. Akhir yadaka. Ya. Tarik tanganmu, tak usah pegang-pegang. Tak usah pegang-pegang jenggot Nabi. Ya. Ini berdiplomasi sambil baku bentak juga. Ya. Namanya diplomasi dengan musuh kan. Ya. Harus menunjukkan kekuatan. Tidak boleh lembek-lembek. Ya. Kayak kalau loyo-loyo jadi diplomat, ya. Orang tendang sebelum selesai urusan sudah keok duluan. Ya. Farafa Urwah ra'sahu wa qala man dha? Ya. Nah, ini Urwah ini agak sombong jadi. Ya. Siapa ini? Kalau yang tadi Abu Bakar bilang, siapa yang bicara ini? Ya, saya bicara dengan Muhammad, ya ada lagi bicaranya. Nah, ini lagi. Satu lagi, setiap saya mengajukan tangan, ada yang pukul. Siapa ini? Ya. Maka mereka mengatakan Mughirah, Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Maka ketika dia tahu Al-Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan ay gadar. Ya. Dia bilang ay, oh ay pengkhianat. Jadi dia bilang pengkhianat Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Al-Mughirah bin Syu'bah kan ini dulu salah seorang pentolan kaum Quraisy. Ya. Tapi kemudian masuk Islam. Nah. Awalastu as'a fi ghadrati. Wa kana al-Mughirah sahiba qauman fil jahiliyah faqatalahu. Ya. Apakah dulu kamu tidak ingat kamu punya pengkhianat? Kamu ini pengkhianat. Tiba-tiba di sini jadi orang yang menghalangi saya. Kau pengkhianat. Apa pengkhianatannya? Dulu Al-Mughirah bin Syu'bah sahiba qaumin fil jahiliyah faqatalahum wa akhadha amwalahum thumma jaa fa aslam. Ya. Jadi Al-Mughirah dianggap oleh Urwah bin Mas'ud seorang pengkhianat. Ya. Ghadir. Ya. Ghadir itu lebih jelek dari khain. Ya. Lebih jelek dari kata khain, ghadir. Kamu dulu apa yang kamu kerjakan dulu, Al-Mughirah? Kamu dulu mengkhianati temanmu sendiri katanya. Ya. Kamu ikut sama mereka, kemudian kamu bunuh mereka, dan kamu ambil harta mereka, kemudian kamu lari katanya. Ya. Jadi Urwah mengingatkan kepada Al-Mughirah, kamu tak usah macam-macam. Kalau bahasa kita sekarang, tidak usah sok suci kamu. Ya. Kamu juga pengkhianat dulu katanya. Teman-temanmu kamu bunuh, kemudian kamu ambil hartanya. Jadi tidak usah sok suci seperti itu. Ya. Ini kata Urwah bin Mas'ud.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berbicara, amal Islam fa aqbal wa amal mal falastu minhu fi syai'. Wa kana al-Mughirah ibnu akhi Urwah. Nabi mengatakan kalau Islam maka saya terima. Tapi kalau harta saya tidak butuh. Artinya kalau kalian mau masuk Islam, saya terima itu kamu punya diplomasi. Jadi Nabi juga posisinya kuat. Itu yang disebutkan oleh Syekh pertama-tama bahwa Sulhul Hudaybiyah itu bukan hanya sekedar perdamaian biasa, tapi menunjukkan salah satu eksistensi Nabi dan kaum muslimin yang sudah sangat ditakuti. Bahkan Nabi mengatakan kepada utusan mereka, kalau mereka masuk Islam, saya terima. Tapi kalau mereka hanya memberikan harta sama saya, tidak butuh. Saya tidak butuh harta mereka. Jadi kalau mereka masuk Islam, kita orang kembali. Tapi kalau mereka menawarkan harta untuk kita kembali, tidak. Kita akan tetap maju. Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq, kita tidak akan mundur, tidak akan lari. Apapun yang nanti terjadi, tetap pergi ke Mekah. Ya. Dan Al-Mughirah ibni akhi Urwah. Ya. Al-Mughirah ini adalah anak saudara daripada Urwah. Ya. Al-Mughirah bin Syu'bah dan Urwah ibni Mas'ud Al-Thaqafi. Jadi ayahnya Al-Mughirah yaitu Syu'bah, ini saudaranya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Kemudian thumma inna Urwata ja'ala yamruqu ashab Rasulullah SAW wa alaqatahum bihi faraja ila ashabi. Ya. Apa itu yamruqu? Apa dia? Apa artinya yamruqu itu? Hah? Menyibak. Menyibak barisan maksudnya. Ya. Jadi tidak berhasil dia meyakinkan Nabi untuk pulang. Nah, itu inti daripada kedatangan Urwah ibni Mas'ud. Ya, diplomasinya gagal. Ya. Sama seperti Mukriz dan sama seperti Al-Khulais. Walaupun Al-Khulais berita yang dia bawa ke kaum Quraisy itu berbeda dengan yang didapatkan oleh Mukriz dan Urwah. Ya. Karena Al-Khulais ketika pulang ke Mekah, dia memberitakan hal-hal yang baik, bahwa mereka itu datang untuk umrah, tidak mau perang. Ya. Berbeda dengan Mukriz dan juga Urwah. Urwah dan Mukriz tetap mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Budail. Ya, 3 poin yang disebutkan dulu. Kemudian dia pun kembali kepada ashabihi, ya, kembali kepada orang-orang Quraisy. Faqala ay qaum, wahai kaumku, wallahi laqad ufittu 'alal muluk. Demi Allah, aku telah menjadi utusan kepada para raja-raja, ala Kaisar wa Kisra wa Najasyi. Saya ini sudah sering diutus oleh tokoh-tokoh Quraisy ke berbagai macam raja. Ya, karena bahasa kita sekarang dia ini diplomat, ya, diplomat, ahli diplomasi. Karena itu dia sering jadi utusan untuk berdiplomasi dengan raja-raja. Dia mengatakan, saya pernah menjadi diplomat menghadapi Kaisar. Kaisar ini adalah raja Romawi. Wa Kisra, raja Persia. Wa Najasyi, raja Habasyah, Ethiopia. Ya, ketika itu Ethiopia itu salah satu negara yang cukup maju ketika itu, Habasyah itu. Ya. Walaupun sekarang jadi negara yang terbelakang. Dulu dia termasuk salah satu kerajaan besar
di Afrika, Ethiopia, selain Mesir. Ya. Ya, Mesir ketika itu kan berada di bawah kekaisaran Muqawqis. Nah, tapi saya belum pernah melihat seorang raja yang diagungkan oleh rakyatnya sebagaimana Muhammad diagungkan oleh sahabatnya. Ini kata Urwah ibn Zubair. Bukan bin Zubair, bin Mas'ud. Ya. Urwah ibn Mas'ud ketika sudah sampai dia di Quraisy, dia mengatakan, saya ini sudah sering pergi menghadapi raja-raja yang ada, Raja Kaisar, Raja Kisra, Raja Najasyi. Tapi satu pemandangan yang belum saya lihat. Nah, ini persaksian dari Urwah ibn Mas'ud ini Ats-Tsaqafi tentang bagaimana sikap para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, saya pergi melihat raja-raja dan saya belum pernah lihat para pengawalnya, para menterinya mengagungkan raja tersebut sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Ya. Jadi sebelum dia ungkapkan hasil diplomasinya, dia ungkapkan dulu situasi dan kondisinya ketika dia berhadapan dengan Nabi. Dan ini namanya dakwah bil hal. Ya. Dakwah bil hal. Para sahabat tidak ikut bicara. Ya. Tapi mereka menunjukkan sikap. Dan sikap itu menjadi acuan bagi orang yang datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sikap pengagungan, penghormatan atau pemuliaan. Bagaimana sahabat Nabi memuliakan Nabi, diceritakan oleh Urwah. Wallahi in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Fadallaka biha wajhahu wa jildahu. Satu sikap mereka, Nabi atau Muhammad, apa itu tanakhama? Meludah. Nah, kalau dia meludah, kemudian ludah itu jatuh di tangan salah seorang di antara mereka, ya. Maka ludah itu tidak dibuang oleh sahabat Muhammad itu, katanya. Dia tidak mau buang itu ludah itu. Akan tetapi itu ludah dia pakai untuk mengusap wajahnya dan kulitnya. Ini ludah Nabi. Ya. Kalau jatuh ludah Nabi atau air liur Nabi, ya, kalau ada air liur Nabi, dia menyebutnya Muhammad. Ya. Jadi dia menggambarkan bagaimana kondisi sahabat Nabi atau situasi sahabat Nabi mengagungkan Nabi. Yang dia katakan, tidak pernah saya lihat dari dulu sampai sekarang di raja-raja yang ada yang besar-besar, kaisar, kekuasaannya besar. Ya. Tapi dia punya air liur, tidak pernah dijadikan sebagai sesuatu yang dipakai lap muka, lap tangan. Begitu juga Kisra, besar, Najasyi. Tapi kalau Muhammad katanya, kalau air liurnya jatuh air liur itu ke telapak tangan sahabat, dia tidak buang itu air liur. Ya. Sahabat Muhammad dia tidak buang itu air liur, justru dia usap di muka. Ya. Air liurnya Muhammad dia bilang dia usap di muka dan di seluruh tubuh, di seluruh kulit. Mukjizat apa? Air liurnya Nabi itu kan obat, ya kan? Tapi kok air liur kita orang jangan. Kalau kita orang air liur jangan dibuang. Nah, ini menunjukkan bagaimana
haibah, ya, wibawa Nabi di hadapan para sahabatnya. Dan wibawa itu bukan dibuat-buat, ya, tidak dibuat-buat. Kenapa? Karena ada berkah di situ. Ya, air liur Nabi itu ada berkahnya. Makanya tidak dibuang oleh para sahabat. Kalau Nabi meludah atau air liur beliau jatuh, oleh para sahabat diambil karena ada berkah. Itu kata Urwah yang pertama. Ya. Jadi kalau ada air liur Nabi yang jatuh, ya, fi kaffi rajulin minhum, ya, di telapak tangan seorang di antara mereka, fadallaka biha wajahahu wa jildahu. Maka dengan air liur itu dia usap ke wajahnya dan juga ke kulit, ke seluruh tubuhnya. Ya. Kemudian, wa idza amarahum ibtadaru amrahum. Sikap yang kedua dari pemuliaan itu, kalau Muhammad memerintahkan mereka langsung kerjakan itu. Ya. Tidak pakai tunggu waktu. Ya. Tidak pakai tunggu. Begitu Nabi perintahkan, langsung dikerjakan. Ya. Kalau raja-raja yang lain katanya masih ada tawar-tawar dulu. Ya. Kalau tidak marah raja itu tidak bergerak dari prajurit. Ya. Tapi kalau Muhammad katanya tidak. Begitu dia perintah, semua kerja. Tidak ada yang protes, tidak ada yang bertanya. Semua kerja. Itu sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Dan kalau dia berwudu, ya, mereka hampir-hampir saling bunuh, ya, untuk mendapatkan bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang yang super berwibawa, katanya. Wibawanya mengalahkan raja Persia, raja Romawi dan raja Najasyi. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Ya. Dan kalau dia bicara, semua diam dan mendengar dia punya bicara. Tidak ada yang berisik. Kalau Nabi bicara, semua sahabatnya itu tunduk. Tidak ada yang berani bicara. Yang terakhir, wama yahudduna ilaihi nadhara ta'dhiman lahu. Dan mereka tidak pernah berani memandang Nabi. Tidak pernah berani melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai bentuk ta'zim. Jadi begitulah Urwah menggambarkan bagaimana wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya ketika itu. Artinya, kalau orang seperti ini yang datang ke Mekah ini, ya, habis kita orang. Kenapa? Karena dia punya kata-kata satu, tidak ada pernah berbeda. 1.500 orang itu kalau dia suruh serang semua itu, tidak ada yang mundur. Karena apa? Karena mereka kalau Muhammad perintah tidak ada yang mundur, tidak ada yang protes, tidak ada yang bicara. Jadi kalau dia datang dan serang kitoran, habis kitoran. Ya. Walaupun mereka mungkin lebih sedikit jumlahnya, tapi itu wibawa Muhammad itu bisa membuat pasukan sangat dahsyat. Nah, inilah perlunya wibawa pemimpin. Jadi pemimpin itu dia harus punya wibawa. Kalau pemimpin tidak ada wibawa, dia bilang A, DP anak bilang B. Ya. Dia bilang serang, anak bilang tunggu dulu.
tidak jadi pemimpin. Susah kalau tidak usah jadi pemimpin, berhenti saja. Ya. Nah kalau pemimpin yang seperti itu dan gampang mau ditaklukkan dari pasukan. Biar 10.000 dari pasukan. Kalau pemimpinnya begitu gampang. Ya. Tapi ini tidak, dia bilang. Biar sedikit dari pasukan, tapi DP kata-kata didengar. Ya. Dan tidak ada yang menolak dia punya perintah. Tidak ada yang tolak dari perintah. Jadi kata Urwah, qad arada alaikum khuttata rusydin faqbaluha. Ya. Nah, pemimpin yang seperti ini kebetulan dia sekarang memberikan khuttah, ya, rencana yang bagus, maka kalian terima saja. Istilahnya itu orang ambil jo. Ya. Terima jo DP usulan itu, terima saja. Apa usulannya? Yang pertama itu, ya. Pertama, fa in sya'u madattuhum wa yakhlu baini wa bainan nas. Ya, jadi pertama itu orang Quraisy tidak usah menghalangi saya dari Mekah. Jadi biarkan saya datang. Ya. Kemudian yang kedua, atau mereka ikut masuk ke dalam apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain, yaitu masuk Islam. Dan yang ketiga, kalau mereka tidak mau kecuali qital, ya, maka saya akan memerangi mereka sampai saya punya leher terpotong, ya, berpisah dengan jasad. Nah, itu 3 tawaran. Ya. Maka Urwah mengatakan apa yang dia tawarkan itu terima saja. Ya. Akhirnya tawaran pertama yang harus diterima kan? Mana pertawaran yang pertama? Izinkan dia masuk. Ya. Izinkan dia masuk untuk melaksanakan dia punya ibadah, habis itu dia pergi. Dan kita orang tidak usah ganggu. Ya. Kita orang tidak usah ganggu. Kita tidak usah ganggu. Biarkan dia beribadah. Ya. Artinya orang, menurut Urwah, ya, orang Quraisy itu dia sudah lemah. Ya. Sudah lemah dia. Karena kalau berani ganggu Muhammad yang orangnya disebutkan tadi itu, sedangkan dia punya air liur saja diambil oleh sahabatnya, ya. Apalagi dia mau suruh bunuh sama kalian. Sahabatnya tidak akan terima perintah 2 kali. 1 kali perintah mereka sudah selesaikan kalian semuanya. Ya. Jadi terima saja. Tawaran pertama itu lebih menguntungkan katanya, karena tidak ada resiko apa-apa. Ya. Kita bukakan pintu kota Mekah, biarkan dia beribadah, habis itu dia pulang. Karena dia memang sudah mengatakan dia tidak mau perang. Dia mau datang hanya beribadah saja. Jadi kasih biar dia beribadah dia. Daripada kita orang yang binasa. Atau kalau kalian tidak mau yang pertama, masuk Islam. Nah, tapi jangan yang ketiga. Menurut Urwah, jangan yang ketiga. Pilihan yang ketiga itu orang yang susah. Ya. Kita akan susah dengan pilihan yang ketiga. Kalau yang paling tidak beresiko itu pilihan yang pertama. Ya. Kita tidak masuk Islam, kita tidak ada yang mati, hanya bukakan pintu kota, ya, kemudian bukakan pintu Masjidil Haram, ya, mereka umroh situ, dan orang umroh kan tidak lama-lama, ya. Tawaf 7 kali keliling Ka'bah, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian tawaf sa'i, habis, sudah selesai. Ya. Paling kalau 1.500 orang mengerjakan itu pada zaman dulu masih luas, ya. Paling tidak sampai 1 jam selesai. Ya. Dulu kan Masjidil Haram itu belum ada bangunan seperti sekarang. Ya. Jadi orang berapapun masih masuk di situ. Jadi kalau 1.500 orang tawaf 1 kali, bilang tidak lama, cuma 7 kali keliling.
Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Habis itu tahallul, mereka pulang. Jadi kasih saja katanya. Ya. Dia tawarkan kepada kalian rencana yang rush, rencana yang bagus, rencana tidak ada resiko, hanya mereka mau umrah. Kalau gitu faqbaluha, kalian terima saja tawarannya itu. Ya. Nah, ini kata Urwah bin Zubair. Sudah Isya, baru satu poin kita baca, sudah Isya. Nah, kita adzan dulu. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, ya, supaya tambah penasaran ini kisah dari siapa, kisahnya Sulhul Hudaybiyah. Baik, sampai sini dulu kisah dari Urwah bin Mas'ud, ya, menggambarkan kepada kita bagaimana proses diplomasinya dengan Nabi, ya, dan bagaimana sikap para sahabat kepada Nabi, dan apa resiko bagi orang Quraisy kalau mereka menolak tawaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.